Sewaktu raja itu sampai ke Bagaruyung, ia menyaksikan dan merestui keponakannya, Sultan Tangkal Alam Bagagar, menjadi Raja Tanah Datar. Dengan demikian, bisa dikatakan kerajaan Bagaruyung telah resmi menyerah kepada Belanda. Ingat, menyerah kepada Belanda ya. Jadi mereka lebih memilih menyerah kepada Belanda ya, penjajah, daripada bergabung dengan rekan-rekannya sama pribumi, yaitu para kompadri. Dan akhirnya nanti terbukti mereka akan menyesal, sehingga mereka malah bergabung kembali dengan kompadri untuk mengusir penjajah Belanda, guys. Namun para jihadis ini terus melakukan aksi teror. Sampai akhirnya terjadi perjanjian damai antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan Belanda pada tanggal 15 November 1825 yang dikenal dengan Perjanjian Masang. Imam Bonjol melanjutkan penjajahan di Mandailing, Tapanuli Selatan, bahkan ekspansi sampai Silindung dan Toba. Ingat ya, itu bukan penjajahan ya. Tidak ada pribumi menjajah pribumi, itu nggak ada, guys ya. Anda bayangkan ya, itu kita dulu Indonesia ya, itu adalah daerah yang dijajah. Bagaimana bisa Anda katakan ya, sama-sama dijajah, wong Kopadi juga dijajah Belanda, kok menjajah? Ini kan ngarang aja ini video ini, guys, konten ini. Yang pastinya penjajah itu Belanda, datang di Belanda sana dengan misi Gospel Glory, menyebarkan Injil, guys. Jadi mereka tahu nih, Kompardi ini tahu kalau Indonesia sedang mengalami ya, waktu itu belum Indonesia ya, sedang tanah kita ini sedang mengalami penjajahan, bukan hanya kekuasaan, tapi juga penjajahan agama, guys. Jadi penjajahan Belanda itu adalah penjajahan untuk mencari sumber kekayaan, yaitu merampok segala sumber daya Indonesia, membawanya ke Belanda, juga mencari kekuasaan dengan menjajah ya, berkuasa Indonesia, dan menyebarkan agama, yaitu Kristen, melalui gospel atau Injilnya, guys. Jadi ini adalah penjajahan tiga sektor: menguasai Indonesia, daerahnya, menguasai sumber dayanya, dan menguasai agamanya, guys. Makanya ini harus dilawan. Kompardi ngerti. Ini yang kita mayoritas Islam nggak bisa dijajah oleh orang-orang Kristen Belanda. Makanya harus dikobarkan perlawanan dengan cara apa? Dengan menerapkan syariat Islam, sehingga orang-orang ini, guys ya, timbul semangat jihadnya. Ingat ya, semangat jihad itu diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan semangat jihad, hidup mulia atau mati syahid. Itu tidak ada di agama lain ya. Islam mengajarkan, cuma Islam lah yang mengajarkan kalau kita mati demi membela tanah air, membela bangsa, membela agama, itu kita mati syahid. Makanya keberanian itu ditimbulkan oleh orang-orang Padri. Kalau tidak ada orang Padri, hampir tidak mungkin ada perlawanan dari rakyat. Karena waktu itu mereka takut mati ya. Yang kan takut untuk berperang melawan penjajah Belanda, untuk untuk makannya mereka susah gitu, guys. Jadi kalau orang-orang yang jihadisnya kan, mereka ini bisa mati, guys. Makanya makanya untuk itu harus ditinggalkan maksiat, sehingga orang suci ya, siap mati, itu udah mengikhlaskan segalanya ya. Coba Anda bayangkan, dia masih sabung ayam, masih judi, masih mabuk-mabukan, mau berperang, mana bisa ya. Yang ada pikirannya adalah, aduh nanti kalau mati gimana nih, nanti gak bisa lagi sabung ayam, gak bisa judi lagi, gak bisa mabuk lagi kan. Makanya dia gak mau perang orang ini, guys, orang-orang ini. Makanya perlu Kompardi untuk menyadarkan mereka untuk ikut syariat Islam, agar kita bisa melawan penjajahan Belanda yang menyebarkan Injil itu, guys, itu gospel. Kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol ini menyebarkan Islam sambil menjarah, memperbudak, memperkosa, dan membunuh. Itu bohong ya, itu bohong besar ya. Yang melakukan itu adalah penjajah Belanda ya. Anda jangan muterbalikkan sejarah. Ingat ya, sebagian besar Indonesia waktu itu sudah Islam. Ingat ya, Islam ini agama mayoritas Indonesia. Waktu itu sudah banyak Islam. Bukan tuh banyak, memang banyak Islam. Anda bayangkan ya, yang beragama Kristen itu yang pastilah penjajah Belanda. Dia membawa misi jelas gospel di situ, menyebarkan Injil. Nah, tentu dilawan dengan Islam. Ya, syariat Islam. Karena kalau orang mau mengkristenkan Nusantara, berarti agamanya bukan Kristen. Logikanya, paham ya? Ya, negara-negara yang dijajah oleh mereka ini, ya, itu pasti bukan Kristen mayoritasnya. Makanya mereka tuh, kenapa mereka bawa misi gospel? Pada pakai logika aja. Karena mereka ingin menyebarkan Injil kepada orang yang belum mempercayai Kristen, gitu, guys.
Jadi jangan katakan orang-orang ini kita Kompardi ini memaksa orang masuk Islam. Tidak, yang memaksa masuk Kristen itu adalah orang Belanda. Kompardi hanya menyadarkan orang untuk kembali kepada Islam yang kafah, yang syar'i, agar mereka punya kemantapan jiwa untuk melakukan jihad. Karena dengan jihad lah kita bisa melawan Belanda. Karena Belanda itu menang segalanya, guys, menang persenjataan, menang teknologi dan segala macamnya. Mereka juga menang dalam adu domba. Makanya untuk agar kita kuat, tidak boleh adu domba, maka diterapkan syariat Islam gitu. Agar timbullah semangat gelora untuk melawan penjajah Belanda ini, guys. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam atau menolak syariat Islam. Ada yang berpendapat bahwa Tuanku Rao meninggal pada tahun 1821. Dan ada yang berpendapat bahwa Tuanku Rao meninggal pada tahun 1833. Namun, kedua pendapat itu sepakat bahwa Tuanku Rao mati ditembak oleh Belanda. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda, kemudian dibuang ke daerah lain dan meninggal pada tahun 1864. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Padri. Diperkirakan ada jutaan orang Batak yang tewas terbunuh akibat penjajahan dan Islam. Ini bohong besar ya. Jadi gini, yang dikatakan pertama gini ya, ini sumbernya dari luar ya. Ingat, tulisan ini yang diklaim sebagai tulisan Imam Bonjol dari luar. Yang kedua ya, yang dimaksud beliau ini adalah bukan kekejaman mereka memperkosa, membunuh, bukan. Tapi bagaimana perang itu terjadi, guys ya. Kekejaman dalam artian kok bisa sama anak bangsa berperang gitu. Seharusnya mereka ini adalah berperang melawan penjajah gitu. Ya, tapi itu risiko perjuangan. Jadi memang harus ada yang disadarkan itu. Contoh kayak lihat Afghanistan. Bagaimana Taliban itu berjuang 20 tahun untuk mengusir penjajah Amerika dari tanah Afghanistan. Ya, itu mereka berusaha menerapkan syariat Islam di Afghanistan untuk melawan penjajah Amerika, ya, dengan pemerintahan boneka Afghanistan, ya, yang dibawa dari Amerika dengan sistem demokrasinya. Taliban pengen menerapkan syariat Islam agar makanya mereka tuh kuat bertempur melawan penjajah selama 20 tahun, tidak terkalahkan, guys. Taliban itu pernah sekali mereka kalah itu karena waktu itu ya tahulah kita. Jadi Amerika ini punya persenjataan canggih, tapi dengan berkat perjuangan panjang 20 tahun akhirnya mereka bisa membuat Amerika tuh merugi besar. Anda tahu berapa triliun dolar udah habis Amerika habiskan untuk melancarkan operasi tempur ke Afghanistan melawan para pejuang Taliban. Nah, jadi itu yang dilakukan Taliban itu mirip yang dilakukan oleh orang-orang kaum Padri. Mereka menanamkan ya syariat di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu untuk apa? Sama kayak Taliban sekarang, untuk melawan penjajah Amerika. Sehingga mereka kuat, sehingga mereka bisa bertahan dari gempuran penjajah karena mereka punya iman di dada, guys. Karena yang mereka lawan adalah orang-orang kafir, Kristen yang hendak menyebarkan Injil di negara mayoritas Muslim Indonesia pada waktu itu, guys, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Islamisasi kaum Padri. Kenyataannya, Islamisasi dengan kekejaman dan penjajahan di tanah Batak ini dihentikan oleh Belanda. Salah besar ya. Justru Belanda yang menjajah mereka. Nah, buktinya apa? Pak Garuyung bergabung dengan kaum Padri, ya. Orang-orang Mandailing bergabung dengan kaum Padri melawan penjajah Belanda. Di waktu itu kekuatan gabungan ya, kaum Padri, kaum Pak Garuyung, Sultan Pak Garuyung dari Mandailing itu bersatu melawan penjajah Belanda, guys. Setelah mereka sadar kalau Belanda lah penjajahnya gitu. Kalau mereka tuh hanya jadi domba, mereka bertempur melawan Belanda, guys. Mereka ini gitu. Jadi sekali lagi ya, Belanda tuh bukan menghentikan. Ya. Belanda tuh udah ada di situ untuk menjajah, guys. Paham enggak? Belanda tuh bukan baru datang. Belanda sudah menjajah Indonesia sudah 3,5 abad. Ya, jadi Belanda itu sudah menjajah. Nah, jadi orang-orang ini rela dijajah Belanda daripada ikut saudara-saudaranya yang Muslim yang ingin kembali kepada Islam, karena Islam itulah syariat Islam itu yang bisa diandalkan untuk membuat
iman dan mental kuat melawan penjajah Belanda yang menang segalanya, guys. Nah, saya tahu bahwa kemungkinan banyak teman-teman muslim yang tidak percaya, tidak suka, atau tidak. Bukan cuman nggak percaya, nggak suka atau nggak setuju, memang ini hoax gitu. Ini hoax ya. Jadi masa iya Tamparagi mengatakan Belanda adalah pedagang ya, kayak bank gitu, dan serdadu Belanda ya itu telah security bank. Nah, ini aja dari situ aja kita udah tahu ini ngaco, guys. Jadi kenapa dia buat konten seperti ini ya, guys ya? Gini ya, dia tahu kalau agama dia tuh sebenarnya disebarkan melalui penjajahan dengan semboyan gospel glory ya, gospelnya Injil yang diinisiasi oleh Paus langsung dari Vatikan yang disampaikan kepada kerajaan Portugis Kristen dan Spanyol Katolik, dan karena itulah mereka melakukan penjajahan ke seluruh dunia, bahkan mereka sampai ke Amerika, guys, menjajah suku-suku India di sana. Anda lihat juga banyak film-film sejarah yang ngomong tentang penjajahan Amerika penjajahan Spanyol di Amerika, Portugis di Indonesia, di Asia gitu kan. Bahkan sampai ke China, Jepang pun dijajah juga gitu lah mereka gitu kan. Ini memang mereka misi mereka tuh gospel glory, ingin menguasai dunia, menguasai sumber dayanya dan menyebarkan Injil, guys. Itu sejarahnya. Setuju dengan apa yang barusan saya sampaikan. Itu adalah hak teman-teman, tetapi sejarah adalah sejarah. Ya, sejarah yang mana? Sejarah hoax buatan Tamparagi. Lepas teman-teman percaya atau tidak, suka atau tidak. Dan kita perlu belajar dari sejarah supaya hal-hal yang kita tidak. Ya, sejarah yang mana? Sejarah yang menyimpang gitu. Sejarah yang bahkan tidak diajarkan di sekolah. Ingat, kalau Anda kembali ke bangku sekolah, saya dulu ingat belajar di sekolah dulu, guys. Bagaimana kekejaman penjajah Belanda, bahkan di film-film banyak, guys. Anda bisa lihat di film-film lah ya, dan di buku-buku sejarah bagaimana kejamnya Belanda, guys, luar biasa. Jadi malah yang penjajah Belanda yang kejam gitu dikatakan pedagang sama Tamparagi. Jadi kayak bank yang laskarnya adalah security bank itu ya, itu kalau kita datang ke bank ya, dia akan katakan selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat siang, selamat sore, silakan bisa dibantu gitu. Ada nggak satu Belanda begitu? Yang ada apa yang terjadi? Langsung todongan bedil, ya, dan langsung menyerang. Makanya ada jangan ketipu oleh Tamparagi. Itu sudah sederhana, guys ya. Ketika dia mengatakan hal seperti itu aja, itu udah nampak bohongnya. Jadi hal sederhana aja dia mampu berbohong, ya, mengatakan penjajah Belanda sama dengan bank. Pedagang itu ya kayak saudara-saudara kita yang di Jepang dengan perusahaan Sony, atau Korea dengan perusahaan Samsung. Itu baru berdagang namanya. Tapi kalau sudah bawa bedil ya kan, datangi negara orang bawa bedil, Anda ingat ya, orang luar dia masuk Indonesia itu bawa bedil ya, itu harus izin dari pemerintah Indonesia, izin dari Angkatan Darat ya, ABRI TNI. Nggak bisa mereka masuk gitu aja ya, masuk tanpa izin gitu ya. Harus ada kerjasama dulu. Nah, Belanda dengan Senati masuk ke Indonesia waktu itu bawa bedil, bawa meriam, bangun benteng lagi malah. Coba Anda bayangkan ya, di Indonesia ini ada yang bangun benteng. Jangan bangun benteng, masuk aja harus izin, guys. Ini bisa-bisa Belanda bangun benteng. Anda tengok keliling lah ke Indonesia ini, ada benteng-benteng buatan Belanda. Jadi itu benteng itu mereka gunakan untuk memperkuat diri, karena mereka menjajah. Mereka butuh kekuatan karena yang dilawan adalah rakyat Indonesia yang jumlahnya banyak tapi belum bersatu pada waktu itu. Belum bersatu, belum punya semangat jihad. Makanya kaum Padri itu ya setelah pulang dari Mekah, dari mana itu ya, menanamkan semangat jihad seperti yang di saudara-saudara kita di Afghanistan sekarang. Anda bayangkan bagaimana hebatnya Taliban mengusir penjajah Amerika 20 tahun di sana. Dulu dia mengusir Rusia, ya. Itu adalah semangat jihad. Ya, kalau tidak ada semangat jihad, ya, itu perlawanan melawan Belanda belum tentu ada. Buktinya apa? Sampai Tuanku Rao ditembak mati Belanda. Karena giginya perlawanan dia, guys. Tuanku Imam Bonjol diasingkan karena giginya perlawanan mereka. Coba siapa yang ditangkap? Ya Tuanku Rao, Imam Bonjol dan orang-orang itu. Bukan yang tadi Suketan Pagaruyung, karena mereka tidak berjihad, guys. Berjihad adalah kaum Padri. Ya, jadi
Jadi makanya kaum Padri yang ditarget Belanda, karena mereka adalah pejuang yang sesungguhnya. Suka tidak terulang lagi. Robin Hood merampok lalu memberikan hasil rampokan kepada orang miskin. Bagi orang yang mendapat hasil rampokan, Robin Hood adalah pahlawan. Bagi orang yang dirampok, Robin Hood adalah penjahat. Itu adalah perbedaan sudut pandang. Tetap. Nah, dengar dulu ya. Kalau kita lihat Robin Hood itu merampok orang-orang kaya yang korup, yang mendapatkan hartanya dengan cara tidak sah. Ya, orang kaya yang merampok juga, guys, ya. Orang kaya yang menyusahkan orang miskin gitu loh. Nah, jadi Robin Hood tidak merampok sembarangan orang gitu. Nah, jadi ini Robin Hood itu semacam, kalau sekarang ini ya, kalau kita lihat Robin Hood ya, itu semacam apa ya, kayak pemerataan gitu, guys. Kalau sekarang ini ibaratnya kayak dirjen pajak gitu. Jadi dia meminta pajak dari perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya, untuk disebarkan kepada orang-orang miskin. Jadi agar mengecilnya ketimpangan sosial. Jadi peran Robin Hood itu sama kayak itu, guys. Kayak dirjen pajak. Kalau jujur dirjen pajaknya ya. Lalu kayak apalagi lah pokoknya. Jadi mengumpulkan dari orang-orang kaya gitu kan. Nah, cuman pada waktu itu karena tidak ada regulasi ya, orang-orang kaya berkuasa pada waktu itu, guys. Jadi hukum itu nggak kayak sekarang. Sekarang berkuasa pemerintah. Dulu yang berkuasa bukan pemerintah dulu, orang-orang kaya. Orang kaya itu yang berkuasa dulu. Makanya perlu Robin Hood. Kalau dulu pemerintah ada ya kayak sekarang, dirjen pajak namanya gitu kan. Ini sekali lagi ya, Belanda itu nggak ada sanggupannya sama ini, sama Robin Hood. Belanda betul-betul datang menjajah Indonesia dengan misi gospel glory, mencari kekuasaan, yaitu glory, mencari sumber daya, yaitu gold, dan menyebarkan Injil, yaitu gospel. Tapi Robin Hood merampok lalu memberikan hasil rampokan kepada orang miskin adalah kenyataannya. Begitu juga Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, kaum Padri, dan lainnya. Kalau menurut kamu mereka adalah pahlawan, itu adalah hak kamu. Tetapi bagi orang-orang lain, mereka... Tuanku Imam Bonjol itu pahlawan nasional. Gimana sih tampar gini? Ya, pahlawan nasional yang menetapkannya itu pemerintah langsung, guys. Ya, pemerintah langsung menetapkan Tuanku Imam Bonjol pahlawan nasional sebanding dengan Sultan Hasanuddin, Teuku Umar gitu. Luar biasa tampar gini, ya kan? Dia menghina Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional gitu. Ya. Lalu dikatakan pula mereka ini teroris. Yang teroris itu Belanda, guys. Belanda meneror dunia waktu itu. Belanda Portugis, ya. Meneror Amerika, meneror Cina, meneror Jepang, meneror Indonesia, meneror Malaysia. Ya, berapa banyak negara